Jadi cuy, gue itu sekarang baru banget pulang ngonten dan gue baru nyampe rumah. Dan tadi waktu gue lagi ngonten itu, gue dapet satu fenomena bener-bener bikin gue tuh merinding parah sampai kepala gue ini ubun-ubunnya dingin. Gue nggak tahu itu tanda-tanda apa, apakah memang itu sentuhan dari mereka yang nggak terlihat atau gimana. Tapi yang pasti itu tempat bikin gue merinding banget cuy. Kalian lihat dulu deh videonya tuh begini. Oke cuy, jadi ini penampakan rumahnya. Wah, gila, ini gue survei dulu nih. Sekarang aja masih jam 21.37 ya. Masih sekitar jam setengah 10-an. Jadi akses untuk masuknya tuh lewat sini teman-teman. Di sini nih kayaknya bekas kandang burung deh. Kayaknya bekas kandang burung ya. Ada boneka buaya dong. Oke, masuknya lewat sini. Assalamualaikum. Sempit banget ini teman-teman. Aduh, sempit banget cuy. Oh, gila, pengap banget di sini. Jadi situasi di bagian dalamnya tuh begini cuy. Ini gue bener-bener baru pertama kali masuk ke sini. Dan gue tuh iseng sebenarnya tadi lagi main ke tempat teman gue. Nah kebetulan di depan rumah teman gue itu ada rumah kosong. Dan kata dia angker cuy. Cuman gue belum nanya ya sisi angkernya tuh dari mananya, bla 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 dan lain sebagainya. Gue pengen first impression masuk dulu. Dan bener sih, gue ngerasain sedikit ada hawa yang anjir. Gue gak dengar sesuatu tadi. Kalian dengar gak tadi ada suara sesuatu kayak bisik-bisik gitu. Pintu-pintunya itu udah jamuran begini cuy. Sebelah sini kamar mandi. Yang atasnya tuh udah jebol. Sebelah sini juga kamar. Anjir, gue merinding di sini. Lembab banget ya kayaknya. Ini dak-dakan atasnya udah bocor, udah rembes cuy. Oke. And then di sini kita bisa lihat ada kayaknya ini bekas kitchen. Ada baju-baju dan ada boneka yang sudah terkoyak cuy. Dan gue bingung, ini kenapa di beton begini ya? Wow, kenapa bisa di beton begini? Di sebelah sana ada pintu lagi.
beton cuy. Anjir, kok serem ya? Gue dengar suara. Serius merinding gue di sini cuy. Anjir. Ini kenapa bisa dibeton begini? Heran gue. Ada suara dari situ. Udahlah. By the way, sorry banget cuy, gue ngonten di situ cuman kayak nggak jelas, kayak survei doang. Memang awal niatnya itu gue kesana cuman mau survei karena gue belum dapet cerita validnya tentang rumah itu. Dan setelah gue selesai survei, gue sempat menggali informasi dari warga sekitar, dari temen gue juga, bahkan sampai ke tetangga-tetangganya gue tanya. Jadi cuy, cerita tentang rumah itu bener-bener, kalau gue bilang sih serem dan miris ya cuy. Dulunya rumah itu ditempati oleh wanita, dan bisa dibilang juga wanita ini adalah istri muda dari seorang yang memang mempunyai jabatan atau mempunyai harta yang cukup lumayan banyak sampai akhirnya dia bisa menyimpan istri. Ya, jadi rumah itu dihadiahkan untuk istri mudanya tinggal di situ. Sampai suatu ketika si istri mudanya ini ditemukan tewas tanpa sebab, nggak tahu sakit, nggak tahu apa, pokoknya ditemukan itu udah terbujur kaku, tidak bernyawa teman-teman. Gue nggak tahu di ruangan yang sebelah mana dia terbujur kaku, dia meninggal itu di ruangan yang mana. Dan yang bikin gue aneh, di rumah itu ada beberapa tembok yang seperti diberikan beton, jadi biar kita nggak bisa masuk ke dalam sana. Gue nggak tahu ya itu menuju ke arah mana, karena kalau kita bisa lihat dari view bangunannya, dari luar bangunannya, itu seperti ini tempat tuh sebenarnya rumah ini tuh luas, masih banyak ruang yang bisa kita telusurin. Tapi anehnya itu dikasih beton seakan-akan kita nggak bisa untuk masuk ke sana cuy. Itu cukup lumayan aneh sih buat gue. Dan lagi gue dapat berita tentang meninggalnya si istri mudanya ini tuh, meninggalnya katanya nggak wajar teman-teman. Istri mudanya ini ada yang bilang meninggalnya disantet sama suaminya, katanya begitu. Meninggalnya disantet sama suaminya karena si istri mudanya ini itu udah kesel sama suaminya karena nggak pernah nengokin, nggak pernah ngasih duit. Mungkin kan akhirnya si istri mudanya ini inisiatif pengen ngasih tahu ke istri tuanya, karena istri tuanya ini nggak tahu kalau dia punya simpenan. Dia pengen ngasih tahu, diancam begitu suaminya. Sampai akhirnya suaminya kesel dan tiba-tiba meninggal. Akhirnya menimbulkan tanda tanya dong tetangga-tetangga sekitar. Akhirnya keluar tuh asumsi bahwa si istri mudanya ini disantet. Infonya begitu. Dan ada lagi info dari tetangganya juga yang bilang katanya si istrinya ini sering kayak ngumpulin teman-temannya di situ, berisik kayak party-party gitu, dan tetangga itu mencurigakan si istrinya ini pemakai narkoba. Jadi ada berita mencengangkan nih yang jadi tanda tanya. Tapi setelah kita sangkut pautkan dengan meninggal yang secara misterius seperti itu, bisa aja bener si istrinya ini sebagai pengguna narkoba, pengguna obat-obatan terlarang, karena meninggalnya secara misterius cuy. Bisa aja dia meninggal karena overdosis mungkin. Tapi ya nggak tahu juga ya aslinya gimana, kenyataannya gimana, karena berita ini adalah berita yang datang dari mulut ke mulut ya. So mungkin sampai di sini aja video gue.
Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat dan terus menghibur. Akhir kata dari gue Bang Satria. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.